بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Hadirin kaum muslimin, saudaraku seiman, jamaah salat maghrib wal isya Masjid Ibnu Abbas di Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Awalan nahmadullah wa nashkuruhu ala hadhihi ni'mah allati qad an'ama Allah alaina min ni'matil Islam wa ni'matil iman wa ni'matil istiqamah ala hadha ad-din. Yang pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa thaniyan, fa salawatullah rabbi wa salamu ala nabiyyina al-karim Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salatu wassalam, wa ala alihi al-mutahharin, wa ala ashabihi al-kiram, wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kemudian yang kedua, tak lupa semoga salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga yang mulia dan para sahabat, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Naam, taib ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Nuwasil fi darsina min kitab Syarah al-Usul Sittah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Syarah Usul Sittah. Usul Sittah karya Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dan disyarah oleh Syekh Dr. Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lampau kita sudah mengambil Al-Aslur Rabi' Bayanul Ilm wal Ulama wal Fiqh wal Fuqaha wa Bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Pada pertemuan yang lampau kita sudah mengambil pokok yang keempat tentang bayanul ilm wal ulama, yaitu tentang ilmu dan para ulama. Sudah dijelaskan, diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala bahwasannya yang dimaksud dengan al-ilm wa huwa bayanul muradu bil ilm huwa anna al-ilm هو العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Ketika kita sering mendengar kalimat al-ilm atau ilmu di setiap majlis-majlis al-ilm, maka yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu yang dibangun di atas Al-Quran dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita sering mendengar al-ilm, itu adalah ilmu syar'i yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al-ilm walladhi qila wa fihi al-fadl, fa innal muradu bihi ilmu syar'i. Ilmu di sini adalah ilmu agama, ya, ilmu syar'i.
di sini memiliki keutamaan. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Ilmu-ilmu dunia ini dia tidak bisa serta-merta dikatakan sebagai ilmu tersendiri. Ya, sudah sering diulangi. Ilmu agama dia tidak bisa disandarkan dengan ilmu tersendiri, tapi dia harus diikat. Ya, dia harus ada ikatan dengan kalimat selanjutnya. Contohnya ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu komputer, ilmu akuntansi, ilmu kedokteran, ilmu sipil, ya, arsitektur dan sebagainya. Ini ilmu, tapi dia tidak bisa dikatakan sebagai ilmu tersendiri. Tapi ketika disebut dengan al-ilm, di sini adalah ilmu syar'i al-mabniun atau al-mabniu ala al-kitab wa sunnah. Ilmu syar'i adalah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Jadi ilmu-ilmu dunia, dia ini adalah ilmu yang tidak boleh dikatakan sebagai ilmu tersendiri. Dan para ahlinya, ya, ilmuwan-ilmuwan di bidang-bidang keilmuannya masing-masing, dia ilmuwan dengan ilmu yang dia pelajari. Kalau dia seorang dokter, maka dia ilmu yang dipelajari ilmu kedokteran saja. Kalau dia seorang ilmu yang dipelajari ilmu akuntansi, maka dia disebut sebagai seorang ahli accounting, ya, atau ilmu informatika, ilmu IT. Dia cuman ahli di bidangnya, cuman itu saja. Berbeda dengan ilmu syar'i, ilmu agama, yang mana ilmu agama ini kata Syekh Shalih Fauzan adalah ilmu wahyu, ya. Ilmu agama ini adalah ilmu wahyu, ilmu yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah, itu adalah ilmu wahyu, ya. Sehingga kalau kita melihat ilmu agama ini, setiap dia digali, setiap dia dikaji, maka tidak akan pernah kering, tidak akan pernah stagnan ilmunya. Berbeda dengan ilmu dunia, ketika dia dikaji, ya, maka dia biasanya mengalami stagnan, terhenti di satu titik. Baru akan diadakan pengembangan selanjutnya dan terhenti lagi. Kadangkala ilmuwannya juga jenuh, ya, ilmuwannya juga jenuh dan dia sudah tidak bisa mengembangkan ilmunya lagi. Nah, karena ini adalah ilmu yang dilakukan oleh manusia. Ilmu manusia ini ada keterbatasannya, berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah ini adalah ilmu wahyu. Nah, قال المقصود بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المقصود بيان من تشبه به العلم، نعم، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. Kemudian kata Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, barang siapa yang menyerupai dengan para ulama, maka dia bukan ulama, ya, bukan bagian dari golongan para ulama. Al-maqsudu bayanu man tashabbah bi ahli al-ilm wa laysa huwa min ahli al-ilm. Barang siapa yang dia mirip menyerupai ahli al-ilm, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai ahli al-ilm. Innama yuhaki ahli al-ilm wa yatashabbah bihim wa huwa la yamliku rasidan min al-ilm. Akan tetapi orang-orang yang mirip menyerupai dengan ahlul ilm, menyerupai para ulama, ya, orang-orang semacam ini dia cuman menyerupai casingnya saja, tapi dia tidak punya kemampuan atau keahlian, ya. La yamliku rasidan minal ilm. Dia enggak punya kuota untuk dia menginjek ilmunya kembali, ya. Dia cuman casingnya saja, ya, tasyabaha bihim, cuman mirip dengan para ulama, casingnya, penampilannya seperti ulama, tapi pada kenyataannya walaysa, ya, dia tidak, la yamliku rasidan minal ilm, dia enggak punya kemampuan untuk dia mengaplikasikan ilmunya para ulama. Wa hadza dararuhu 'azimun 'ala nafsihi wa 'ala al-ummah. Orang-orang yang semacam ini, yang dia penampilannya, yang casingnya itu seakan-akan dia seorang ahlul ilm,
ini memiliki efek dampak yang buruk terhadap dirinya dan umat. Ya, dararuhu 'azimun 'ala nafsihi wa 'ala al-ummah. Orang-orang semacam ini dia memiliki efek yang sangat jelek. Ya, efeknya itu luar biasa jeleknya terhadap dirinya sendiri dan dapat mencelakakan, memadaratkan orang lain. Na'am. Li'annahu yaqulu 'ala Allah bighairi 'ilm. Karena orang-orang ini dia mengatakan qala Allah wa qala Rasul, sedangkan dia mengatakan qala Allah atau qala Rasul bighairi ilmin. Dia tidak memiliki basic landasan ilmu yang mumpuni. Ya. Dia mengatakan sesuatu yang dia ini tidak memiliki ilmunya. Walaysa huwa min ahli ilm. Dia bukan bagian dari golongan para ulama. Wa hadha dararuhu 'azimun 'ala nafsihi wa 'ala al-ummah. Orang-orang semacam ini memiliki dampak yang sangat buruk terhadap dirinya ataupun umat ini. Naam. Li'annahu yaqulu 'ala Allah bighairi 'ilm wa yudhillu an-nas bighairi 'ilm. Karena orang-orang ini dia mengatasnamakan Allah dan dia telah menyesatkan manusia tanpa memiliki landasan ilmu. Qala Allah Ta'ala, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiban liyudhilla an-nas bighairi 'ilm." Dalam surat Al-An'am 144 Allah nyatakan barang siapa yang menyesatkan atau mengatakan sesuatu tentang Allah sedangkan dia berdusta dalam rangka untuk menyesatkan manusia tanpa dilandasi oleh ilmu, ya, tanpa dilandasi oleh ilmu. Wa qad qila yusidud dunya arba'atun. Bahwasannya yang merusak tatanan dunia ini ada 4 tipe manusia. Ya, yang merusak tatanan dunia ini ada 4 tipe manusia. Nisfun faqih wa nisfun nahwi wa nisfun tabib wa nisfun mutakallim. Nah, jadi ada 4 tipe jenis manusia yang bisa merusak tatanan bumi. Yang pertama, orang yang dia sedikit ilmu, dia enggak faqih, ya tidak faqih. Ini menyebabkan apa? Yufsidul buldan, dapat merusak tatanan sebuah negeri. Kemudian yang kedua, nisfun nahwi, yang kedua orang